Hari ini kita eh, masuk ke materi yang univariat ya, univariat, bivariat, dan multivariat ya, kalau tidak salah. Nah, nanti akan diawali oleh kelompok berapa? 57 ya, kelompok berapa? 78. 78. Ya, 78. Soalnya saya bingung, soalnya di SIK juga ada, di keluarga juga ada juga. Oke, kelompok 78 akan menampilkan dulu hasil diskusi kelompoknya. Mohon nanti salah satu dari atau di luar anggota kelompok boleh menjadi moderator. Mungkin dipersilakan dulu ya, Kansa. Oke, silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, kepada kelompok mungkin bisa langsung di-share screen terlebih dahulu. Ya, sekali lagi dihimbau kepada kelompok 7 bisa di-share screen materinya sekarang. Terima kasih. Tunggu sebentar ya, Kansa. Ya, oke, baik Bintang. Ya, oke. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai uji statistik yang tepat. Bisa di next. Untuk anggota kelompoknya di sini yang pertama ada Bintang Ekubawono, ada Faisal Salma WK, ada Khairunisa Nabila, ada Hertinayu Indriaswari, dan Novi Nurwulandari. Ya, baik kepada kelompok bisa untuk dijelaskan materinya. Untuk waktunya 20 menit ya dari sekarang. Nanti setelah itu baru dilanjut ke kelompok 8. Terima kasih. Ya, yang pertama ada uji statistik ya. Next. Ya, di sini pertama ada definisi statistik itu sendiri, ada menurut Kendall, ada menurut Mendenhall, dan Sutrisno Hadi. Jadi di sini salah satunya menurut Kendall and Swart, yaitu statistika adalah metode ilmiah yang berhubungan dengan pengumpulan data yang dikumpulkan dengan mengukur sifat-sifat dari populasi. Nah, statistika ini menggambarkan fakta-fakta normatif, empiris, dan praktis berupa tabel, diagram, ataupun grafik yang memiliki makna tertentu. Statistik ini bermanfaat dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, penyusun desain penelitian, penentuan sampel, dan analisis data. Selanjutnya, nah di sini ada fungsi statistik. Yang pertama,
dalam bidang kesehatan ataupun penelitian kesehatan. Yang pertama itu menyajikan informasi atau data dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Yang kedua itu ada menyederhanakan data yang kompleks. Yang ketiga itu ada statistik dapat digunakan untuk melakukan perbandingan. Yang keempat itu ada memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Dan yang kelima itu ada melakukan pengukuran pada fenomena yang besar dan luas. Selanjutnya, di sini ada macam-macam statistik ya. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Ini menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram yang memberikan gambaran mengenai keadaan atau peristiwa secara jelas atau secara ringkas. Analisis ini melibatkan berbagai proses seperti tubulasi, mean, median, range, variasi, standar deviasi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada statistik inferensial. Statistik ini berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk menarik suatu kesimpulan atau inferensi umum untuk seluruh subjek tempat data diambil atau yang disebut populasi. Statistik ini mengambil keputusan berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Statistik ini dibagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya, ya, next. Iya, di sini ada pengertian dari analisis itu ya. Analisis ini adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan sebenarnya. Adapun menurut Habibie dan Aprilian ini menyatakan analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah suatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan dikaitkan lalu ditafsirkan maknanya. Analisis ini merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengkaji sebuah data diiringi dengan ketelitian agar dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Salah satunya mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat dipercaya. Ya, selanjutnya, di sini ada fungsi dan tujuannya. Menurut Yulianto, yaitu yang pertama ada mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Sejumlah data ini didapat dari sumber yang berbeda, membutuhkan analisis lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih rinci. Yang kedua ini ada menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Fungsi dan tujuan analisis satu ini agar data yang telah didapatkan pengertiannya itu lebih spesifik atau lebih mudah kita pahami. Yang ketiga ada memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah di antara yang terbaik untuk mendapati persiapan yang tepat guna sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ini ada langkah-langkah dalam analisis statistik menurut Yulianto juga. Yang pertama, mengumpulkan data-data penting. Yang kedua, memeriksa kejelasan dan kelengkapan data. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi dan klarifikasi dari setiap pernyataan yang ada dalam instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang akan dianalisis. Yang keempat, melakukan tabulasi atau kegiatan pencatatan data ke dalam tabel-tabel induk. Yang kelima, ada melakukan pengujian terhadap kualitas daya, yakin dengan menguji validitas dan juga menguji reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Selanjutnya itu ada menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram ya, agar lebih mudah untuk dipahami atau dianalisis karakteristik data. Yang selanjutnya itu ada menguji hipotesis. Pada langkah ini dilakukan pengujian terhadap hipotesis apakah isinya itu benar atau tidak. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam analisis statistik. eh, Menurut pendapat lain, tadi kan menurut Yulianto, menurut pendapat lain itu ada dibagi menjadi 5. Ada yang pertama pengumpulan data atau ketepatan dalam melakukan proses pengumpulan data ini sangat mempengaruhi kualitas data yang akan dianalisis. Yang kedua ada pengolahan data. Ini untuk membuktikan hipotesis suatu penelitian. Yang ketiga ada penyajian data. Penyajian data ini eh, biasanya output yang didapat itu masih sulit dimengerti dan susunannya juga kurang teratur. Maka pada tahap penyajian data ini bertujuan untuk menjadikan data hasil analisis lebih tertata dan mudah dipahami. Selanjutnya,
Selanjutnya yang keempat ini ada analisis. Jadi setelah data itu eh, benar-benar siap akan dilanjut dengan proses analisis untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Pemilihan teknik analisis ini mengikuti skala data dari variabel yang diukur, analisis yang dilakukan mengacu pada tujuan penelitian tersebut. Yang terakhir ini ada interpretasi data. Ini melakukan interpretasi terhadap data yang dianalisis. Interpretasi data ini melihat rumusan masalah dan hipotesis dari suatu penelitian. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ya di sini saya akan membahas mengenai data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan data kualitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk namun bukan angka. Contohnya ini berupa jenis kelamin berdasarkan pria dan wanita, latar belakang pendidikan berdasarkan MA, SMA, ataupun SMK, lalu berdasarkan jenis pekerjaan berdasarkan petani, PNS, TNI, dan wira swasta. Selanjutnya adanya data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini data yang dinyatakan dalam bentuk angka, contohnya berdasarkan usia, tinggi badan, jumlah siswa, dan lain-lain. Lalu, metode analisis ini tidak menggunakan alat statistik, tetapi dilakukan dengan menginterpretasikan tabel, grafik, ataupun angka-angka yang ada, lalu melakukan penguraian dan penafsiran. Bisa di next. Ya, untuk selanjutnya adanya skala data. Yang pertama ini adanya data nominal. Nah, data nominal ini disebut dengan skala nominal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau berdasarkan klasifikasi. Contohnya ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu jenis kelamin, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Contohnya ini pria tidak lebih tinggi dari wanita, lalu tidak bisa dilakukan operasi matematika. Untuk yang kedua, adanya data ordinal, data yang diperoleh dengan cara mengkategorisasi atau berdasarkan klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Contohnya ini sikap mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan. Lalu ciri-cirinya ini adalah posisi data tidak setara. Contohnya sikap mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan yang jawabannya sangat puas, lebih tinggi dari puas, dan seterusnya. Bisa di next. Selanjutnya adanya data interval atau data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui atau mempunyai jarak yang sama antara data satu dengan data yang lainnya. Lalu, ciri-ciri data interval ini adalah tidak ada kategorisasi atau pemberian kode seperti data nominal dan ordinal. Ada informasi mengenai jarak antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Lalu selanjutnya adanya data rasio. Nah, data ini adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang mutlak atau absolut. Lalu contoh datanya ini adalah jumlah mahasiswa dalam kelas, jarak, berat, dan lain-lain. Ciri data rasionya ini tidak ada kategorisasi atau pemberian kode seperti data nominal atau ordinal. Ada informasi mengenai jarak antara objek yang satu dengan yang lainnya, dan mempunyai titik nol mutlak. Bisa di next. Ya, ini berdasarkan tabel yang sudah kelompok kami tayangkan berdasarkan jenis data statistik, penggunaan teknik analisis statistik didasarkan atas tujuan penelitian. Oleh karena itu harus dipahami berdasarkan kesesuaian atau kecocokan antara jenis data dengan teknik analisis statistik yang digunakan dan tujuan penelitian tersebut. Bisa di next. Ya, selanjutnya membahas tentang macam-macam statistik menurut jumlah variabel. Yang pertama ini analisis univariat. Nah, analisis ini disebut juga dengan analisis satu variabel. Analisis ini jika jumlah variabel yang dianalisis hanya satu macam, yang dimaksud adalah satu macam di sini bukan hanya satu, tetapi yang dimaksud adalah satu jenis variabel, tidak ada variabel terikat dan variabel bebas. Bisa jadi variabel yang dianalisis adalah 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Tetapi peneliti memperlakukan semua variabel tersebut sama, yaitu sebagai variabel terikat.
Nah, analisis univariat ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan parameter dari masing-masing variabel tersebut. Parameter tersebut meliputi nilai mean, median, modus, dan nilai dispersinya ini ada varian, standar, deviasi, range, dan beberapa peneliti juga menggunakan uji statistik satu sampel atau kelompok untuk menentukan normalitas data atau p-value, estimasi parameter atau interval, homogenitas, dan sebagainya. Bisa di next. Ya, ini kita membahas analisis berdasarkan jenisnya. Yang pertama adanya distribusi frekuensi, disebut juga dengan tabel frekuensi, yaitu susunan data dalam sebuah tabel yang telah diklasifikasikan menurut kelas atau kategori tertentu. Nah, pada tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai tabel data frekuensi data tunggal, yaitu yang menyajikan frekuensi dari data tunggal atau tidak dikelompokkan. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk contohnya ada tabel distribusi frekuensi nilai UAS statistik semester 2. Lalu untuk yang kedua ini membahas tentang tabel data frekuensi data kelompok, menyajikan frekuensi dari data yang sudah dikelompokkan ke dalam interval kelas dengan panjang yang sama. Selanjutnya adanya tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu jenis tabel statistik yang menyajikan frekuensi dalam bentuk angka atau persentase. Bisa di next. Selanjutnya, yang ketiga ini membahas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, dibedakan menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah. Lalu yang selanjutnya, yang kedua ini membahas tentang ukuran konsentrasi ataupun tendensi sentral. Ukuran pemusatan merupakan suatu nilai tunggal yang mempresentasikan gambaran secara umum tentang keadaan dari nilai tersebut yang terdapat dalam suatu data. Lalu, ukuran pemusatan dapat mewakili data secara keseluruhan dan merupakan rata-rata, karena nilai rata-rata dihitung dari keseluruhan nilai yang terdapat dalam data tersebut. Lalu, nilai rata-rata ini juga disebut dengan tendensi pusat. Bisa di next. Untuk selanjutnya, mengenai modus. Modus di sini disebut dengan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu modus pada data tunggal. Modus pada data tunggal dapat ditentukan berdasarkan data yang jumlah frekuensinya paling banyak, dan modus pada data kelompok dapat ditentukan dengan cara menggunakan rumus berikut ini. Bisa teman lihat sendiri ya pada tabel yang sudah ada di PPT. Bisa di next. Ya, untuk kedua ini rata-rata. Rata-rata ditentukan dengan menjumlahkan nilai semua pengamatan dibagi dengan banyaknya data. Untuk menentukan atau menghitung mean dibedakan menjadi dua, yaitu mean pada data tunggal. Perhitungan nilai mean pada data tunggal ini dibedakan menjadi dua, yaitu data tunggal dengan frekuensi sama dengan satu dan data tunggal dengan frekuensi lebih dari satu. Untuk yang frekuensi sama dengan satu, untuk menghitung nilai rata-rata atau mean pada data tunggal dapat menggunakan rumus yang sudah diterangkan dari PPT. Bisa dilihat aja ya teman-teman. Untuk selanjutnya, mean pada data tunggal dengan frekuensi lebih dari satu, bisa di next untuk rumusnya. Ya, untuk rumusnya bisa dilihat ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ada mean pada data kelompok. Untuk menghitung nilai mean pada data kelompok atau interval harus terlebih dahulu menghitung atau mengetahui nilai atau titik tengah atau midpoint dari data tersebut. Lalu cara menghitung atau menentukan midpoint dari data kelompok pada tiap kelompok adalah setengah batas, sebentar. Dari setengah batas kelas atas ditambah batas kelas bawah. Selanjutnya untuk menghitung nilai mean pada data kelompok dapat dijelaskan di tabel. Bisa dilihat ya teman-teman untuk tabelnya. Lalu untuk yang ketiga ini median.
Median ini adalah nilai yang terletak di tengah jika nilai yang diamati disusun secara teratur menurut besarnya besar kecil. Lalu nilai median ini sangat dipengaruhi oleh letak urutan nilai kumpulan data. Bisa di next. Ya, untuk selanjutnya terdapat dua macam perhitungan median. Yang pertama, tadi median pada data tunggal. Menentukan median pada data tunggal dapat dibedakan menjadi dua. Tadi berdasarkan median data tunggal dengan jumlah data ganjil dan data genap. Lalu untuk median data ganjilnya ini, untuk menentukannya, bisa dilihat teman-teman untuk tabelnya, rumusnya ada di sini. Lalu berdasarkan data tersebut, maka median dari data tunggal dengan jumlah data ganjil di atas dapat ditentukan lagi, disambung lagi untuk rumusnya. Bisa dilihat ya teman-teman untuk tabelnya. Untuk selanjutnya median data tunggal dengan jumlah data genap. Untuk menentukan median pada data tunggal, rumusnya bisa dilihat ya teman-teman di tabel. Bisa di next. Ya, selanjutnya yaitu ada median pada data kelompok. Di sini bisa dilihat juga ya teman-teman rumusnya. Dan yang ketiga ini ada ukuran penyebaran atau dispersi. Dispersi ini merupakan sebuah ukuran yang dapat menunjukkan besar kecilnya penyimpangan data terhadap nilai 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 rata-rata atau mean. Pengukuran dispersi ini dapat digunakan untuk menilai heterogenitas distribusi data yang sebenarnya. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada rank atau jangkauan adalah ini perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam kumpulan data. Jika rank yang diperoleh kecil, berarti tingkat keragaman datanya rendah. Ini bisa dilihat contohnya berdasarkan tabulasi data di atas. Selanjutnya itu ada deviasi. Ini merupakan ukuran penyimpangan yang menunjukkan selisih antara hasil pengukuran dengan nilai mean atau rata-ratanya. Ini rumusnya bisa dilihat. Yang selanjutnya itu ada mean deviasi atau deviasi rata-rata. Mean deviasi ini dikenal juga sebagai deviasi rata-rata pada prinsipnya sama dengan konsep mean, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya, dalam penghitungan mean deviasi ini mempunyai makna jika nilai mean deviasi positif menunjukkan bahwa nilai data tersebut lebih besar dari nilai mean atau rata-rata. Yang kedua, jika nilai mean deviasi negatif menunjukkan bahwa nilai data tersebut lebih kecil dari nilai mean atau rata-rata. Yang ketiga, semakin kecil nilai mean deviasi, maka semakin baik karena mendekati data realitasnya. Ini ada rumus penghitungan mean deviasi, bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada varians. Varians ini adalah jumlah kuadrat selisih antara nilai data yang diamati dan rata-rata dibagi dengan jumlah data pengamatan. Melihat varians menggunakan kuadrat satuan pengukuran dari data asli, hasil yang diperoleh sulit untuk ditafsirkan. Selanjutnya yaitu ada standar deviasi. Ini dikenal dengan istilah simpangan baku. Simpangan baku ini merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh persebaran data nilai rata-ratanya. Standar deviasi ini digunakan untuk menentukan apakah persebaran data itu mendekati homogen atau heterogen. Selanjutnya di sini ada indeks variasi kualitas atau IQV. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur variasi variabel yang memiliki tingkat pengukuran nominal atau ordinal. Selanjutnya, selanjutnya ada tes berbeda. Uji tes ini untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Uji beda ini dikenal beberapa pengujian yaitu sebagai berikut. Ada uji tes dua sampel independen, ada uji tes untuk dua sampel berpasangan, ada tes MC nomor ada uji Human Whitney, ada uji One Way ANOVA, ada uji Hall-Kruskal-Wallis.
Selanjutnya ada analisis bivariat. Analisis ini adalah intinya analisis ini adalah hubungan antara dua variabel ya. Analisis ini dapat digambarkan dalam bentuk tabel silang. Artinya peneliti harus mengetahui apakah ada hubungan yang terjadi simetris atau asimetris atau resiprokal yang akan berimplikasi pada penggunaan presentase. Apakah persen baris, persen kolom, atau persen total. Selanjutnya, ya ini ada beberapa ukuran dari analisis bivariat ya. Ada chi-square, ada lambda. Kalau chi-square ini merupakan ukuran asosiasi yang berusaha untuk menguji hipotesis bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Kalau lambda ini adalah pengukuran proporsional dalam kesalahan. Dengan ukuran ini, maka pergaulan menjadi lebih jelas. Dasar pengukuran ini adalah rasio kesalahan pengukuran dalam memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel itu sendiri. Dan kesalahan pengukuran yang sama diterapkan untuk memprediksi berdasarkan variabel tambahan. Selanjutnya, Selanjutnya ada analisis koefisien. Eh, ini ada korelasi kendal. Tahu uji korelasi kendal ini digunakan untuk mengukur beberapa derajat kedekatan suatu hubungan atau asosiasi. Yang keempat ada Somers. Yang kelima ada koefisien korelasi Spearman. Selanjutnya, yang keenam ada koefisien korelasi. Yang ketujuh ada regresi linear. Selanjutnya, ini ada beberapa perbedaan ya antara univariat dan bivariat. Teman-teman bisa dilihat di tabel. Persamaan keduanya adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami data. Perbedaannya analisis univariat hanya melibatkan satu variabel, sementara analisis bivariat melibatkan dua variabel dan sering digunakan untuk menilai hubungan antara keduanya. Selanjutnya, Ya, selanjutnya itu ada statistik parametrik. Mengapa sih disebut statistik parametrik? Karena terdapat seperti parameter seperti mean, median, standar deviasi, varians, dan lain-lain, baik untuk tujuan deskripsi pada populasi maupun pada sampel. Syarat yang harus dipenuhi yaitu untuk statistik parametrik ini ada sampel yang dipakai untuk analisis haruslah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sampelnya juga harus mencerminkan keadaan populasi yang sebenarnya, serta data haruslah berbentuk data kuantitatif, yaitu berupa Izin Nabila, ya. mungkin suaranya bisa agak lebih besar lagi ya, soalnya kecil banget kayak jauh. Kasih. Ya. Selanjutnya ini ada contoh jenis-jenis dari statistik parametrik. Yang pertama ada uji beda mean satu sampel. Di sini tuh prinsipnya untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nah, di uji beda mean satu sampel ini ada dua bentuk hipotesis. Yang pertama ada one tail, yaitu hipotesis yang dinyatakan dengan jelas arah, hubungan, atau perbedaan nilai atau tingkat. Contohnya, semakin tinggi pengetahuan ibu, maka semakin rendah juga proporsi terjadinya diare pada balita. Dan untuk bentuk hipotesis yang two tail itu hipotesis yang dinyatakan dengan tidak ada arah, hubungan, atau tidak ada perbedaan nilai suatu tingkat. Contohnya ada hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru. Di sini ada gambar dari suatu hipotesis yang one tail dan two tail. Selanjutnya itu ada uji beda dua mean sampel, yaitu metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi. Sebelum melakukan uji statistik ini, perlu memperhatikan apakah dua kelompok tersebut berasal dari kelompok yang independen atau dari dua kelompok yang dependen. Dikatakan kedua kelompok itu data dependen, yaitu data kelompok yang satu tidak tergantung dari data kelompok dua. Misalnya membandingkan mean tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota, atau tekanan darah orang kota independen tidak tergantung dengan orang desa. Selanjutnya, kedua kelompok data itu dikatakan dependen F pasangan apabila kelompok data yang dibandingkan datanya itu saling mempunyai ketergantungan. Misalnya data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet yang berasal dari orang yang sama.
Selanjutnya ada uji beda dua mean dependen atau uji T-pair. Uji T berpasangan adalah suatu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan itu tidak bebas. Ciri-cirinya yaitu paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Contohnya, apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan sesudah diberikan terapi antiretroviral pada pasien HIV atau AIDS. Untuk syarat yang harus dipenuhinya itu distribusi data harus normal, kedua kelompok sama, serta variabel yang dihubungkan adalah kategorik dengan numerik. Selanjutnya itu ada uji T independen. Uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Contohnya, ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Untuk asumsi pada uji T independen ini yaitu datanya harus berdistribusi normal, kedua kelompok data independen, dan variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik. Pada uji T ini juga tetap dilakukan uji normalitas dan penting untuk diperhatikan hasil uji homogenitasnya untuk mengetahui perbedaan variasi antar kelompok. Selanjutnya yaitu ada uji ANOVA. Di sini tuh analisis variansi tujuannya untuk mengetahui apakah varian skor suatu variabel terikat disebabkan oleh pada perbedaan skor tiap variabel bebas. Analisis variansi ini analisis variansi dengan dua contohnya akan memberikan hasil yang sama dengan uji T untuk dua rata-rata. Contohnya yaitu misal untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata signifikan terkait tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di 3 rumah sakit yang berbeda, di mana responden yang diambil di 3 rumah sakit ini diambil secara acak. Adapun asumsi dasar yang harus dipenuhi yaitu kenormalan distribusi, kesamaan variansi, yaitu setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama, serta sampel yang diambil secara acak dan atau random. Selanjutnya ada uji one way ANOVA. Di sini tuh untuk menguji hipotesis dari dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel lagi dependen. Untuk kriterianya yaitu data nilai variabel faktor harus integer atau data kategori, dan variabel dependen harus data kuantitatif, interval atau rasio. Serta data harus saling bebas dari sampel acak dan berdistribusi normal. Varians dari sampel-sampel yang diambil yaitu homogen, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain, dan dalam beberapa kasus juga uji ANOVA dapat digunakan dalam penelitian eksperimen yang membandingkan antar kelompok. Contohnya, misal kita ingin mengetahui hubungan antara jenjang pendidikan mahasiswa dengan skor kecemasan. Untuk variabelnya yaitu jenjang pendidikan, contohnya D3, D4, dan S1. Selanjutnya uji two-way ANOVA, yaitu untuk menguji hipotesis penelitian yang terdiri dari dua variabel independen, dan tiap variabel independen ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya peneliti ingin menguji 3 macam obat hipertensi, di mana tiap obat tersebut itu diuji cobakan di 2 kelompok berdasarkan jenis kelamin. Untuk uji asumsi yang harus dipenuhi yaitu data dari sampel harus berjenis, interval atau rasio, populasi atau sampel yang diuji harus berdistribusi normal, varian setiap sampel harus sama, serta kelompok data harus memiliki ukuran sampel yang sama. Selanjutnya itu ada analisis regresi sederhana, yaitu instrumen statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Untuk contoh penerapannya yaitu pengaruh berat badan terhadap tinggi badan, pengaruh penggunaan rokok terhadap paru-paru, serta pengaruh minat belajar siswa terhadap nilai ujiannya. Dan di sini ada beberapa hal yang harus dipenuhi apabila menggunakan teknik ini. Yang pertama itu ada data kedua variabel berbentuk data kuantitatif atau interval dan rasio. Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Varian distribusi variabel tergantung harus kontan untuk semua nilai variabel bebas, dan hubungan kedua variabel harus linear
dan semua observasi harus saling bebas. Berikut ini ada rumus dan gambar grafiknya untuk analisis regresi sederhana. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, oke. Iya, selanjutnya kita akan bahas terkait statistik non-parametrik, di mana di statistik non-parametrik ini secara garis besarnya itu merupakan suatu model dengan data pendistribusian datanya itu nggak secara normal. Jadi di uji statistik ini itu meliputi observasi yang harus independen, pengukuran variabel dengan skala ordinal dan nominal, serta data yang terdistribusi tidak normal, serta jumlah sampelnya itu kecil. Nah, keunggulannya itu ya di sini ada bisa digunakan, tetap bisa digunakan walaupun jumlah sampelnya itu sedikit, lalu juga memiliki asumsi yang lebih sedikit berkaitan dengan angka. Terus di sini juga kebanyakan itu data dalam bentuk ranking. Terus ini juga cocok untuk penelitian yang terkait bersifat klasifikasi atau kategorikal, serta untuk menguji data yang berasal dari observasi. Bisa di next. Oke, di sini ada uji statistik non-parametrik di mana ada sebelumnya juga udah dibahas ya terkait uji korelasi dan komparasi. Terus mungkin di sini bisa dilihat aja untuk dibahas lebih lanjutnya bisa di next. Nah, untuk di analisa korelasi di uji statistik non-parametrik itu yang pertama ada Range-Spearman dan juga Kendall-Taub. Nah, kalau di sini mungkin akan saya jelaskan aja secara garis besar terkait uji-uji yang ada di sini. Yang pertama itu terkait range sperma. Range sperma itu biasanya dipakai untuk penelitian terkait uh, di sini juga udah dibahas terkait mencari hubungan atau mungkin signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat di data yang tidak terdistribusi normal. Contohnya, misal teman-teman mau melakukan penelitian terkait motivasi siswa dengan hasil belajarnya. Nah, nanti di situ bisa karena dari rank Sperman ini lewat SPS tes juga ya teman-teman bisa hasil simpulan akhirnya mungkin bisa adanya hubungan positif atau mungkin adanya yang signifikan antara motivasi dan juga hasil belajar. Terus juga yang Kendall tahu ini secara garis besar itu seberapa kuat atau mungkin derajat kedekatan suatu hubungan asosiasi antara variabel bebas dan variabel terikat di data yang tidak terdistribusi dengan normal. Contohnya, misal teman-teman mau melakukan penelitian nih, kan karena kita mengujinya itu seberapa kuat atau mungkin derajat kedekatan, misal mau ada penelitian terkait hubungan antara IPK dengan jabatan di lapangan kerja masing-masing pegawai. Nah, kurang lebih kayak gitu. Bisa di next. Nah, untuk analisa komparasi yaitu mungkin perbandingan perbandingan itu misal uji T-square ya, karena kita juga udah familiar banget sama uji T-square ini. Di uji T-square itu bisa dilihat di sini untuk membandingkan antara frekuensi hasil observasi dengan frekuensi grup yang diharapkan. Misal teman-teman mau meneliti terkait ibu bekerja, ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja dalam pemberian ASI eksklusif. Nanti kan dari uji T-square ini kita juga bisa apa ya, dapat nih kalau misal oh ternyata ibu yang tidak bekerja ini memiliki peluang lebih besar untuk memberikan ASI eksklusif. Terus di sini ada uji Kolmogorov-Smirnov, di mana di uji ini tuh apa ya, untuk kesesuaian sampel dengan suatu bentuk distribusi populasi tertentu. Nah, biasanya uji ini tuh untuk apa ya, menguji dua populasi yang identik. Misal teman-teman mau ada pengujian terkait minat pengembangan karir antara dosen laki-laki dan dosen perempuan berdasarkan jenis kelamin gitu. Nanti karena kan di sini ada dua apa ya, ada dua variabel bebas gitu yang memiliki identik apa ya, ada identiknya dari dua data tersebut. Bisa di next. Terus ada Friedman di mana itu untuk mengetahui perbedaan lebih dari dua kelompok sampel data ordinal yang saling berhubungan. Terus juga ini tuh juga bisa jadi alternatif ya kalau misal ada satu apa ya, ANOVA tadi yang udah dibahas dari sebelumnya, ANOVA dua arah. Kalau misal
kurang apa ya, kurang memenuhi gitu. Ini uji Friedman itu bisa dicoba. Contohnya tuh misal kayak ada 3 sampel yang kayak disuruh, misal bimbel A, bimbel B, bimbel C. Ada 7 murid yang apa ya, dilakukan uji coba untuk mencoba ke 3 bimbel tersebut, nanti dihasilkan kayak gimana. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada Krustal Wallis, itu digunakan pada sampel bebas dengan data yang original ya. Terus juga untuk ini tuh biasanya harus diubah dulu ke bentuk tabel 2 arah dengan ketentuan setiap kolom menggambarkan setiap sampel atau grup yang berurutan. Bisa di next. Nah, di sini ada uji Wilcoxon untuk uji komparasi di mana menentukan ada tidaknya perbedaan 2 sampel yang saling berhubungan. Tuh. Terus juga ada uji Mann-Whitney di mana di sini, oke. Kalau untuk Mann-Whitney ini kurang lebih digunakan untuk menguji 2 perbedaan sampel bebas atau keduanya tidak berhubungan satu sama lain pada data dengan skala ordinal. Nah, Wilcoxon dan Mann-Whitney ini, Mann-Whitney test ini dapat digunakan untuk menguji apakah 2 grup independen berasal dari populasi yang sama. Bisa di next. Mungkin selanjutnya bisa saya kembalikan ke moderator. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah mempresentasikan materi pada hari ini. Selanjutnya kita langsung lanjut aja ke kelompok 8 ya. Dipersilakan untuk kelompok 8 untuk share screen materinya terlebih dahulu. Ya, oke, baik. Untuk kelompok 8 di sini akan menjelaskan mengenai uji multivariat. Next, please. Untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Anissa Amalia, Mediana Afriliani, Reihana Kaila Hatika Pratomo, lalu ada Talita Fadia Ulima. Kepada kelompok 8 dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Untuk waktunya diusahakan jam 11 ya. Terima kasih. Ya, izin masuk. Terima kasih moderator. Ya, kelompok 8 izin memaparkan materi tentang uji multivariat. Ya, yang pertama itu ada definisi uji multivariat yang merupakan metode statistik yang memungkinkan melakukan penelitian terhadap satu atau lebih dari 2 variabel secara bersamaan. Uji multivariat ini dapat menganalisis perbedaan atau hubungan beberapa variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Realitanya seringkali kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan variabel yang terbatas. Analisis multivariat ini juga digunakan untuk menganalisis perbedaan yang tidak dibatasi oleh 2 kategori tertentu. Dengan kata lain, analisis ini memungkinkan analisis terhadap keseluruhan variabel secara bersamaan dan juga dalam menentukan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel target. Next. Oke, baik. Selanjutnya itu ada tujuan dari uji multivariat ini menurut Khairuddin dan Rizwan. Tujuan dari uji ini itu untuk mengukur derajat, menjelaskan, menguji, dan juga memprediksi hubungan antara variat-variat, yakni kombinasi dari variabel tabel. Dan juga uji multivariat ini untuk menganalisa data yang memiliki banyak variabel dan diduga antar variabel ini memiliki hubungan antara satu sama lain. Next slide. Oke, sekarang masuk ke klasifikasi teknik uji multivariat. Secara garis besar memang klasifikasi ini tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama ada teknik dependensi dan interdependensi. Nah, si analisis dependensi ini berfungsi untuk menerangkan atau memprediksi variabel berdasarkan 2 atau lebih variabel bebas. Kalau analisis interdependensi itu berfungsi untuk memberikan makna terhadap seperangkat variabel atau membuat kelompok-kelompok secara bersama-sama. Next.
Nah, ini analisis dependensi ini dibagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama itu analisis regresi linear berganda. Jadi analisis regresi linear berganda ini adalah analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan skala interval. Ada 4 syarat di sini yang harus dipenuhi jika ingin melakukan analisis ini. Yang pertama, dia itu datanya harus berskala interval, terus habis itu variabel bebas terdiri lebih dari 2 variabel, terus variabel terikat terdiri dari 1 variabel, dan hubungan antar variabel itu harus bersifat linear. Artinya semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Next. Oke, selanjutnya ini adalah analisis diskriminan. Jadi, analisis diskriminan adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas objek-objek yang menjadi milik dua atau lebih kategori yang benar-benar berbeda yang terdapat dalam satu variabel tergantung didasarkan pada beberapa variabel bebas. Ini syaratnya yang pertama yaitu, oke, sebelumnya tujuan analisis ini tuh adalah untuk nyari pemisah antar dua kategori objek itu. Makanya dinamain analisis diskriminan. Nyari apa yang mendiskriminasi antar dua kategori yang berbeda. Nah, syaratnya itu yang pertama adalah variabel terikat hanya satu dan bersifat non-metrik. Nah, yang kedua, variabel bebas terdiri lebih dari 2 variabel dan berskala interval. Terus setiap objek itu harus bisa berdiri sendiri. Ini artinya adalah em, variabel bebas tidak boleh ada yang saling mengikat. Contohnya variabel bebas yang mengikat itu adalah pengukuran kadar gula darah nih sebelum dan sesudah mengonsumsi obat A. Dan itu dilakukan pada orang yang sama. Nah, itu terikat kan karena itu sebelum dan sesudah diberikan obat itu. Nah, kalau misalkan mau membuat variabel ini jadi independen, itu harus diukur sebelum dan sesudah di beda orang. Itu misalnya gini, em, contoh kadar gula orang pada kelompok satu, nah tapi kelompok satu ini itu dikasih obat yang A. Nah, terus habis itu contoh yang yang variabel selanjutnya itu kadar gula darah pada kelompok dua, tapi kelompok dua ini tuh dikasih obat B, jadi beda obat, beda kelompok gitu. Oke. Lalu keanggotaan kelompok diasumsikan eksklusif. Ini maksudnya itu tidak ada satupun kasus yang termasuk dalam kelompok lebih dari satu. Maksudnya ya si eh, tiap kasus ini cuma ada di satu kategori gitu. Next. Oke. Analisis MANOVA sekarang. Analisis MANOVA ini didefinisikan sebagai metode statistik yang digunakan untuk menghitung uji signifikasi perbedaan mean atau rata-rata antar kelompok dua atau lebih variabel independen secara bersamaan. Nah, syaratnya itu ada 3, yaitu variabel terikat harus 2 atau lebih dengan skala interval. Lalu yang kedua adalah variabel bebas 1 dan dengan menggunakan skala nominal. Terus yang ketiga, untuk semua variabel terikat, data harus diambil secara random. Oke, next. Terus ini ada analisis korelasi kanonikal. Analisis korelasi kanonikal ini adalah satu teknik statistik yang digunakan untuk menentukan tingkatan asosiasi linear antara dua perangkat variabel, di mana masing-masing perangkat terdiri dari beberapa variabel.
Oke, ini ada syarat, ada 3 syarat ya bisa, yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, variabel bebas terdiri lebih dari 2 variabel yang berskalanya itu harus skala interval. Terus variabel terikatnya ini terdiri dari lebih 2 variabel yang berskala interval. Lalu hubungan antar variabel bebas dan tergantung itu maksudnya terikat, bersifatnya linear. Artinya semua variabel bebas mempengaruhi secara searah terhadap semua variabel tergantung. Next. Sekarang ini masuk ke analisis interdependensi. Jadi yang pertama itu ada analisis faktor. Nah, analisis faktor ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan kelompok atau pola dari sejumlah variabel yang saling berkaitan. Nah, syaratnya itu ada 4 di sini ya. Yang pertama, data yang digunakan adalah data kuantitatif berskala interval atau rasio. Nah, yang kedua, data harus mempunyai distribusi normal bivariat untuk masing-masing pasangan variabel interval. Nah, yang ketiga, model ini tuh mengkhususkan bahwa semua variabel ditentukan oleh faktor-faktor biasa dan faktor-faktor unik. Nah, yang keempat itu adalah persyaratan dasar untuk melakukan penggabungan adalah besarnya korelasi antar variabel independen setidak-tidaknya 0,5. Karena prinsip analisis faktor ini adalah adanya korelasi antar variabel. Next. Lalu ini adalah ada analisis cluster. Analisis cluster itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi grup-grup atau cluster yang memiliki kesamaan di antara anggotanya, sementara grup-grup tersebut berbeda satu sama lain. Jadi tujuan analisis cluster ini adalah untuk mengidentifikasi struktur atau pola dalam data dengan cara mengkelompokkan objek atau individu yang serupa menjadi segrup. Terus syaratnya ini ada 2. Yang pertama, data yang digunakan untuk analisis ini tuh adalah data kuantitatif dan berskala interval atau rasio. Yang kedua, metode yang ada itu adalah hubungan antar kelompok, hubungan dalam kelompok, kelompok terdekat, kelompok berikutnya, kelompok sentroid, terus kelompok median, dan metode words. Oke, next. Terus ini ada analisis multidimensional scaling. Jadi analisis ini adalah analisis penskalaan multidimensi. Analisis penskalaan multidimensi adalah metode statistik yang mengukur objek dalam ruang multidimensi berdasarkan penilaian responden terhadap kesamaan objek. Nah, ini syaratnya ada 4. Yang pertama itu data dapat menggunakan berbagai macam skala pengukuran. Ini bisa interval, rasio, ordinal atau nominal. Nah, terus habis itu yang kedua, untuk data multivariat itu variabel-variabelnya dapat berupa kuantitatif, biner atau data hitung. Terus yang ketiga itu multidimensional scaling menggunakan data yang berbeda atau membuat solusi penggunaan skala. Terus yang terakhir, asumsi menggunakan teknik multidimensional scaling prosedur relatif bebas dari asumsi distribusional. Next. Oke, ini yang tadi, rangkuman yang tadi. Next. Baik, selanjutnya itu ada contoh analisis multivariat. Analisis multivariat ini digunakan ketika berhadapan dengan data yang memiliki setidaknya 3 variabel dalam kelompok data, baik itu variabel independen ataupun variabel dependen. Nah, setelah dibedakan jumlah variabel dan tujuannya, analis akan melakukan teknik yang sesuai. Dari klasifikasi teknik analis
Analisis multivariat dibagi menjadi dua, yaitu dependensi dan interdependensi yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, pengertian dan syarat-syaratnya. Nah, yang pertama, analisis dependensi dibagi menjadi empat, yaitu ada regresi berganda, diskriminan, multivariat variance atau MANOVA, dan korelasi kanonikal yang sudah tadi dijelaskan. Nah, ini ada contoh dari analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan jika ingin melihat seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. Misalnya, bagaimana curah hujan, suhu, dan jumlah pupuk yang ditambahkan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Eh, Lalu ada lagi contoh seorang manajer pemasaran deterjen ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh nih terhadap keputusan konsumen membeli produk deterjen tersebut. Lalu ada analisis diskriminan. Misalnya, metodologi ini menunjukkan bahwa jenis pelanggan kereta api secara umum kan dibagi menjadi dua jenis. Ada yang menggunakan layanan eksekutif dan ada yang menggunakan bisnis atau ekonomi. Untuk membuat klasifikasi ini, kita bisa menggunakan teknik analisis diskriminan untuk menemukan faktor yang mempengaruhi pembuatan klasifikasi ini. Tujuan klasifikasi analisis diskriminan ini adalah untuk melihat apakah pengelompokannya signifikan. Yang artinya rombongan yang menaiki kereta api eksekutif tadi sebenarnya berbeda dengan rombongan yang menaiki kelas bisnis atau ekonomi. Lalu yang ketiga ada analisis multivariate variance atau MANOVA. Multivariate analysis of variance ini digunakan ketika ketika peneliti ingin mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel interdependen pada beberapa variabel dependen yang saling terkait. Contohnya, eh, perusahaan plastik yang mengukur tiga sifat spesifik dari plastik. Yang pertama ada daya tahan tidak sobek, kehalusan, dan kapasitas. Dua tingkat ekstrusi dan dua zat aditif yang berbeda ini diuji cobakan, kemudian ketiga karakteristiknya diukur menggunakan kombinasi, dan penelitian menemukan bahwa tingkat ekstrusi dan jumlah aditif dari masing-masing memberikan hasil yang signifikan, tetapi interaksi kedua faktor tidak signifikan. Lalu ada contoh analisis korelasi kanonikal. Misalnya, seorang peneliti ingin menguji hubungan antara sekumpulan variabel perilaku belanja sebagai kriteria dan beberapa variabel yang berhubungan dengan kepribadian sebagai variabel prediktor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana beberapa ciri kepribadian mempengaruhi perilaku belanja, termasuk pembuatan daftar belanja, jumlah toko yang dikunjungi, dan frekuensi belanja mingguan. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu analisis interdependensi yang berfungsi untuk memberikan makna terhadap seperangkat variabel atau membuat kelompok secara bersama-sama. Yang termasuk di klasifikasi ini itu ada tiga, faktor, cluster, dan multidimensional scaling. Contoh dari analisis faktor itu yang pertama, misalnya sebuah penelitian ingin memahami apa yang mendasari kesediaan masyarakat untuk menjawab pertanyaan survei politik. Temuan menunjukkan bahwa terdapat banyak tumpang tindih antar subkelompok dengan pertanyaan yang berbeda. Misalnya pertanyaan tentang pajak cenderung berkorelasi satu sama lain, pertanyaan tentang militer cenderung berkorelasi satu sama lain, dan pertanyaan tentang ekonomi. Dalam kasus seperti ini, analisis faktor harus digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ada analisis cluster. Itu contohnya kita ingin mengidentifikasi kelompok program televisi yang menarik pemirsa serupa dalam setiap kelompok. Analisis ini rata-rata memungkinkan kita mengelompokkan beberapa program televisi ke dalam kelompok yang sama berdasarkan karakteristik penonton program tersebut. Nah, kegunaan utama analisis ini adalah biasanya untuk mengidentifikasi segmentasi strategi pemasaran. Lalu yang terakhir ada analisis multidimensional scaling. Misalnya, responden diminta menilai persamaan karakteristik antara kendaraan Honda dan Suzuki. Kesamaan ini tampaknya didasarkan pada komponen sikap.
Pembukaan komponen konfigurasi ini menjelaskan mengapa mungkin ada persamaan atau perbedaan antar objek-objek tersebut. Yang tadi dijelaskan yaitu kendaraan Honda dan Suzuki. Baik, presentasinya dari kami sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 7 dan kelompok 8 atas pemaparan materinya pada hari ini. Mungkin untuk selanjutnya, karena waktunya sudah terbatas, saya kembalikan kepada Ibu SK. Ya, baik. Terima kasih. Nggak ada yang bertanya ini. Dikasih waktu pertanyaan. Oke. Sebentar ya. Tadi sebenarnya kelompok yang terakhir itu sebenarnya banyak uji yang sebenarnya ya boleh sekedar untuk pengetahuan saja ya. Karena memang nanti tidak akan dipakai sih oleh Anda ya pada saat Anda apa, mengambil skripsi ya. Sebentar saya share dulu PPT-nya ya, sebentar. Oke. Saya banyak banget lagi dibuka, soalnya saya yang buka ini, buka program ya. Oke, analisis bivariat tadi kalau univariat kan sudah ya, Anda paham ya bahwa dia nggak ada variabel dependen, independen, dia hanya satu variabel. Jadi hanya melihat distribusinya, apakah pakai tendensi sentral atau pakai tadi apa ukuran dispersi atau variabilitas. Tadi teman kamu udah jelasin kalau misalnya tendensi sentral berarti tadi mean, median, modus ya, kuartil, persentil. Nah, enggak itu kuartil persentil, maaf itu masuknya dispersi ya. Ya, itu untuk yang apa, untuk univariat. Untuk tendensi sentral. Untuk yang dispersi tadi mean, deviasi, varian, persentil, kuartil, nah itu masuknya dispersi ya. Itu untuk yang univariat. Untuk yang bivariat berarti ada dua variabel. Berarti variabelnya yang satu adalah independen, yang variabel bebas, dan dependent, variabel terikat. Nah, dalam analisis bivariat itu juga ada apa? Uji hipotesis ya. Jadi biasa kalau di dalam statistik itu masuknya statistik inferensial ya. Oke. Nah, berarti tujuan di bivariat apa? Untuk mengetahui hubungan atau pengaruh association ya. Pengaruh hubungan antara satu variabel dengan variabel berikut lainnya. Nah, contohnya gini, pertanyaan penelitiannya. Apakah pendidikan ibu mempengaruhi ibu dalam memeriksakan kehamilannya? Itu pertanyaan penelitiannya, ya. Nanti Anda akan harus lakukan uji hipotesis, ya. Anda kan udah tahu ANO, HA atau H alternatif, ya. Oke, nanti dilihat signifikan atau tidak signifikan, ya, keputusannya, kesimpulannya. Nah, signifikan secara statistik atau juga signifikan secara konten atau ilmunya. Nah, kalau misalnya ada soal kayak begini, ini signifikan mana nih? Pernah waktu kemarin statistik saya sampaikan nih larinya kemana? Ya, kalau perbedaannya hanya 2 mm Hg obatnya. Jadi efektif mana? Kalau berdasarkan statistik, tentu saja lebih efektif obat B, ya Kak. Tapi secara ilmu, perbedaan 2 mm Hg itu tidak signifikan secara
Kalau dilihat apa? Dilihat dari tanda dan gejala. Ya. Jadi ya secara substansi, maaf. Secara substansi tidak ada perbedaan karena secara klinis nggak ada perbedaan. Ya. Jadi nanti memutuskan signifikan dan tidak signifikannya bisa dua, dengan uji statistik dan satu lagi uji substansi. Kapan kesimpulan substansi dipakai? Bila nih, ini kemarin juga terjadi nih, mahasiswa melakukan penelitian ternyata secara statistik tidak signifikan, ya, nggak terbukti, ya. Tapi saya mengarahkan, tapi secara substansi dari penelitian-penelitian sebelumnya itu signifikan. Jadi itu bisa menambah pada saat Anda menulis keterbatasan penelitian. Ya. Oke. Nah, untuk menentukan uji statistiknya didasarkan pada jenis variabel. Ya, kemarin juga kan disampaikan pada kualitatif dan kuantitatif, ya. Nah, untuk kuantitatif dilihat skala datanya atau jenis variabel. Ya. Nah, ini misalnya analisis hubungan antara kategorik dan numerik. Tadi teman Anda udah jelasin tuh, ya, ada uji T, ya. Kemudian apa saja persyaratan asumsi dari uji T adalah harus terdistribusi normal. Kalau nggak normal, ya, data yang diuji normal apa? Data variable dependent. Jadi data variable dependent-nya harus terdistribusi normal, ya. Kalau misalnya tadi ada pengaruh nggak motivasi ibu terhadap perilaku memeriksakan kehamilan. Nah, perilaku memeriksakan kehamilan adalah variabel dependent, variabel bebasnya motivasi ibu. Paham? Nah, yang harus berdivisi nomor adalah perilaku ibu dalam memeriksakan kehamilannya. Kalau nggak normal, dia harus pakai yang non parametrik. Tadi teman Anda bilang pakai uji Mann-Whitney namanya. Oke, ini kalau misalnya melihat mengetahui hubungan antar dua sampel atau satu sampel tapi beda perlakuan, ya. Nah, ini biasanya ekuasi eksperimen, ya. Nah, kemudian berikutnya apa nih? Uji ini untuk uji T dependent. T dependent itu, ya, ini T dependent adalah kelompok dua sampel, ya, tetapi bukan dua sampel sebenarnya. Bisa dua sampel atau satu sampel, tapi yang diukur adalah sebelum dan sesudah intervensi. Dilihat perbedaannya, ya. Nah, ini sama asumsinya terdistribusi normal. Kalau nggak normal dia pakai Wilcoxon. Ya, ini udah sangat sangat simpel banget saya buat, ya. Oke, ini contohnya, ya. Mana yang variabelnya mana variabelnya yang numerik, mana yang kategorik. Kalau numerik biasanya dia bentuknya angka. Kalau kategorik biasanya bentuknya kelompok, ya. Contohnya agama itu kategorik, seks itu kategorik, ya. Ini yang numerik berat badan, ya. Peng satu, ya, sesudah intervensi dan sebelum intervensi, ya. Oke. Berikutnya uji ANOVA. Tadi temannya bilang uji ANOVA itu juga untuk kategorik dan numerik, ya. Oke. Nah, ini sama asumsinya harus normal. Kalau nggak normal berarti pakai Kruskal-Wallis tadi temannya bilang, ya. Oke. Kemudian berikutnya ini contoh saja nanti, ya. Kalau variabelnya kategorik dengan kategorik, ya, kategorik dan kategorik. Yang pertama KI kuadrat. Nah, ini nih mahasiswa seneng banget nih kemarin, ya. Tahun lalu seneng banget, ya, seneng banget skripsinya pakai apa ujinya, statistiknya KI kuadrat. Kalau sekarang Anda bebas menggunakan uji apa, tetapi hanya bivariat, ya. Kan tadi bisa
pakai uji T independen ya. Tadi kan pakai ANOVA. Kenapa hanya pakai chi-square atau chi-kuadrat? Ya. Nah, ini biasanya melihat perbedaan persentase antara dua atau lebih kelompok. Ya, kadang-kadang kita menemukan kelompoknya lebih dari dua, ya, dua kategori, lebih dari dua kategorik maksud saya. Ya, contohnya ini kelas VIP, kelas 1, kelas 2. Nah, itu kan lebih dari 3. Jadi tidak selalu 2 kali 2. Ya, bisa 3 kali 2. Ya. Oke. Ini contohnya saja. Nah, ini sama strateginya bikin tabel silang ya. Kemudian nanti kita gunakan chi-square ya pada saat melihat RR atau OR-nya. Nah, ini contoh tabel silangnya ya. Ini kalau ya pokoknya tabel silang kayak kalau pakai desainnya tadi kontrol ya, pakai case kontrol ya. Nah, ini ya kalau misalnya asumsinya ya, asumsi penggunaan chi-kuadrat adalah satu, tidak boleh ada nilai dalam selnya yang kurang dari 5 ya. Kalau misalnya ada yang kurang dari 5, nah, maka dipakainya ujinya untuk melihatnya pakai chi-square. Tapi kalau tidak ada, pakainya Fisher exact ya. Nah, ini untuk menetapkan codingnya, nah, yang kemarin tuh, nih codingnya. Variable dependent tuh kalau misalnya yang tidak punya risiko itu kita kasih 0, tapi yang berisiko kita kasih 1. Contoh, tadi motivasi ibu terhadap perilaku, ya, perilaku tadi apa? Pemeriksaan. Nah, yang termotivasi kita kasih 0, yang motivasinya baik kita kasih 0, yang tidak baik kita kasih 1. Ya. Kemudian perilakunya yang misalnya yang kan nanti Anda bikin kategori. Misalnya yang kurang dari 3 kali pemeriksaan dan lebih dari 3 kali pemeriksaan. Yang kurang kita kasih 1, yang lebih kita kasih 0. Ya. Jadi jangan salah memberikan codingnya ya. Jadi yang non-expose itu yang tidak berisiko kita kasih 0, tapi yang expose atau berisiko kita kasih 1. Bang, jadi nanti nggak salah chi-square-nya. Karena saya uji skripsi kemarin, karena pembimbingnya tidak paham mengenai statistik, ya pada saat ujian sama saya salah, kebalik mengambil kesimpulan. Ya, nah, itu perbaikannya besar ya. Kalau nggak diluluskan kasihan juga ya. Tapi kalau diluluskan kan perbaikannya besar ya terkait dengan pengolahan data. Oke, nah ini sekarang asosiasi numerik dengan numerik. Ya, numerik dengan numerik kita bisa pakai uji korelasi ya. Korelasi itu melihat hubungan, kemarin udah dibilang ya. Dilihat R-nya. R-nya itu dalam rentang 0 sampai dengan 1. Mendekati 0 semakin lemah, mendekati 1 semakin kuat. Yang paling kuat adalah 1 ya, 0,76 sampai 1 itu sangat kuat ya. Selain melihat hubungan, keratan hubungan, juga bisa melihat arah hubungan. Arah hubungannya bisa negatif, bisa positif. Kemarin saya sudah sampaikan yang dimaksud dengan negatif dan dimaksud dengan positif arahnya, ya. Tapi ada asumsinya lagi. Asumsinya harus terdistribusi normal, ya. Yang normal apa? Variabel dependennya, ya. Kemudian bila tidak terpenuhi, Bu, gimana? Pakai Spearman. Tadi teman saya juga ngomong, ya. Pakai korelasi Spearman. Oke. Kemudian regresi linier. Tadi temannya juga ngomong ya. Cuman sampai yang berganda sekalian ya. Kalau berganda kan udah multivariat ya. Regresi linier. Regresi linier sebenarnya mau lihat juga ya bahwa variabel independen ya bisa memprediksi variabel dependen. Ya. Nah, ya ini pakai persamaan garis ya namanya linier. Yang linier itu adalah garis kan. Garis linier ya. Oke. Nah, ini pakainya R square. Untuk melihat signifikansinya kita pakai R square. Melihat hubungannya kita lihat R square ya.
Kemudian, nah ini contohnya saja ya. Nah, kesimpulan bivariat kalau kategorik dengan numerik bisa uji T, bisa ANOVA. Kategorik dengan kategorik pakai chi-square atau Fisher eksak. Kalau numerik dengan numerik pakainya korelasi. Ya. Kalau tidak normal kan tadi pakai Spearman, ya. Oke. Nah, sekarang ini ya, kita masuk ke multivariat. Nanti Anda baca aja ya. Multivariat. Multivariat itu melihat hubungan beberapa berarti lebih dari satu variabel independen. Independennya bisa 3, bisa 2. Nah, contohnya penelitian yang menanyakan faktor-faktor, ya, itu kan tadi multifaktor, ya, faktor-faktor, ya. Biasanya judul penelitiannya faktor-faktor. Nah, ini harus multivariat, ya. Hati-hati menetapkan pertanyaan penelitian karena itu menentukan uji statistik, ya. Jadi lebih baik pakainya hubungan, pengaruh. Nah, itu masih atau efek, ya, efek. Misalnya Anda mau ngambil kuasi eksperimen, Anda mau lihat efek dari intervensi atau efektivitas intervensi atau treatment. Nah, itu masih bivariat. Tapi kalau Anda udah mulai pakai kata-kata faktor-faktor atau analisis faktor, nah itu pasti multivariat, ya. Oke, nah ya, syarat multivariat adalah sampelnya harus cukup. Ya, satu variabel harus 15 responden. Jadi kalau misalnya variabelnya ada 5, berarti 5 kali 15. Itu kecukupan sampelnya. Ya, kalau kurang dari situ, nanti bisa hasil analisisnya tidak signifikan. Anda bisa substansinya bilang signifikan, tapi hasil riset Anda, substansinya tidak signifikan. Nah, ini yang berabe. Nanti ada penjelasannya di keterbatasan penelitian itu panjang. Paham? Karena hasil penelitian orang signifikan, kok Anda nggak signifikan? Nah, berarti sampelnya kurang dari satu variabel harus 15, ya, minimal. Oke, nah ini untuk multivariat pakai regresi ganda. Tadi temennya ngomong, regresi ganda, pada dependennya harus numerik, ya. Di independennya boleh kategorik dan numerik. Nah, regresi logistik, dependennya kategorik, independennya kategorik dan numerik. Ya, tadi temennya ada penjelasannya. Nah, ini juga ada. Nanti tolong dibaca ya, karena sebenarnya kita nggak terlalu Anda tidak diminta sampai multivariat. Ya, nanti tolong dibaca. Ini ada contoh-contohnya ya. Kalau pengerjaan statistiknya mah gampang, tinggal klik ya. Tapi menentukan kesimpulan itu yang sedikit rada ya harus lihat ya. Untuk melihat signifikan Anda lihatnya p-value ya. Oke. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti tolong dilihat ya, dibaca oleh kalian semua. Kemudian silakan juga mencari dari sumber lain. Tapi ini saya sudah simpulkan dari beberapa sumber. Oke, gimana Kansa? Waktunya udah habis ya? Ya nanti saya kasih PPT-nya. Oke? Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi siapa itu yang jelasin Mediana ya? Tadi ya Mediana ya? Iya, Ibu. Iya, yang multivariat ya. Kamu belum mandi ya? Udah, Masih Ibu. berantakan. Udah, Ibu. Harus rapi dong. Udah tingkat 4 ya. Oke. Zaki, ada yang mau ditanya? Zaki, Talita, Maula. Maula mana nih? Maula. Oh iya. Ya, Ibu. Ada yang mau ditanya nggak Maula? Ini juga Maula kayak baru bangun tidur nih. Enggak, Ibu, saya udah untuk cuman bingung aja nih Bu, kayak kalau nggak dikerjain, maksudnya kayak kita belum mengerjakan tuh, saya jadi bingung mau nanyanya bagaimana karena masih ngawang kayak gitu. Iya, betul. Jadi nanti kan pada saat Anda praktikum kan Anda diminta membuat bab 1, bab 2, bab 3 ya untuk proposal ya.
Ya istilahnya Anda latihan dulu lah membuat proposal. Nanti pada saat di bab 3 itu menetapkan ujinya, nanti dikasih tahu kok sama pembimbingnya. Ya. Tapi sekali lagi, yang namanya uji bivariat itu tidak melulu adalah chi-square. Jadi Anda jangan terjebak ya, terjebak, oh pada pakai chi-square semua, pakai chi kuadrat semua, jangan. Ya. Dilihat lagi DO dari variabel dependennya. Kalau DO variabel dependennya hasil ukurnya adalah numerik, nah, maka Anda harus pilih bivariat yang numerik gitu ya. Apakah pakai ANOVA gitu ya, atau pakai kalau asosiasi tadi apa? Asosiasi tadi pakai korelasi ya. Jadi jangan melulu pakai chi-square. Saya kemarin tuh ketawa aja sih. Hampir semuanya, cuma kelompok saya 2 orang saya minta tidak menggunakan chi-square karena memang memang DO-nya di akhir variabelnya berskala ordinal dan rasio. Interval dan rasio, maaf. Interval dan rasio. Ya. Jadi harus milih uji selain chi-square. Ya, kemarin pakainya mereka pakai korelasi. Oke. Ya, jadi kalau sekarang memang belum kelihatan ya, belum kebayang Bu, Ibu ngomong apa. Kemarin kan belajar statistik masih masih juga belum ada gambaran. Nah, besok nyusun proposal, nanti dosennya akan ngecek tuh pada saat Anda buat DO, nah mereka akan ngecek, oh ini cocoknya apa. Oke. Nah, jadi hati-hati menetapkan tadi pertanyaan penelitian, jangan terjebak dengan kata faktor-faktor, analisa faktor. Nah, itu semua masuknya multivariat. Ya. Jadi gunakan aja hubungan, pengaruh, kemudian efektif intervensi, efek intervensi, itu masih bagus. Ya, masih bivariat. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan Mbak Kansa di screenshot dulu. Monggo. Ya, oke, baik Ibu. Untuk teman-teman yang masih off kamera, dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Ada Ibu untuk SS-nya. Oke, kalau sudah, terima kasih kepada kelompok 7 dan 8 ya. Ini tingkat 4, udah sebentar lagi tinggal nyusun skripsi ya. Jadi Ibu izin. dipahami ya. Silakan Kansa, udah habis ya waktunya. Iya. Nanti ya udah habis Ibu, mungkin nanti boleh tolong dikirimkan PPT-nya ya Bu. Oh iya, pasti saya akan kirimkan. Oke, saya Baik, tutup. terima kasih Terima Bu. kasih atas kerjanya kelompok 7 dan 8 ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat. Terima kasih, saya izin Lim. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu.